Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Islami, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan yang sangat dalam, yaitu tentang makrifatullah. Kita akan menelusuri maqam 7 sifat Allah pada diri seorang hamba, serta menyentuh salah satu amalan halus para salik, yaitu zikir napas. Sebelum kita memulai, marilah kita hiasi majelis ini dengan memperbanyak selawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya yang mulia, serta seluruh pewaris cahaya kenabian. Tak lupa kita kirimkan salam penghormatan kepada pemimpin para wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, serta kepada seluruh wali-wali Allah yang hidup di muka bumi saat ini. Semoga Allah menghimpunkan kita dalam cinta mereka dan menuntun hati kita menuju pengenalan yang benar kepadanya. Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang tenang, penuh adab, dan siap menerima cahaya ilmu yang telah diwariskan oleh para arif billah. Di dalam pembahasan sifat 20, kita akan menyoroti 7 sifat Allah yang tajalli pada diri setiap manusia. Penting untuk dipahami sejak awal bahwa 7 sifat ini bukanlah pinjaman. Sifat-sifat ini adalah sifat Allah yang mutlak, azali, dan qadim. Ia tidak bergantung kepada apapun dan tidak mungkin berpindah atau dipinjamkan kepada makhluknya. Sebagian ulama memang menyebutnya sebagai pinjaman atau titipan. Namun penyampaian seperti ini sesungguhnya hanyalah pendekatan bahasa, bukan hakikat. Dan bila difahami secara hakiki, maka hal itu mengandung kekeliruan. Sebab jika dikatakan pinjaman, berarti ada yang meminjamkan. Jika dikatakan titipan, berarti ada yang menitipkan. Sedangkan sifat-sifat Allah adalah qadim, tidak bermula, tidak berubah, dan tidak berpindah. Jika benar sifat-sifat itu dipinjamkan, tentu sebelum meminjam ada pertemuan antara makhluk dan Allah sebagai pemberi pinjaman. Tentu ada saksi, proses menerima, dan peristiwa yang dapat disaksikan. Padahal semua ini tidak terjadi. Sifat-sifat Allah tidak pernah keluar dari zatnya. Ia hanya menampakkan dirinya melalui ciptaan, bukan memberikan bagian dari sifatnya kepada siapapun. Yang terjadi bukanlah perpindahan sifat, tetapi tajalli, yakni penampakan cahaya kesempurnaan Allah dalam wujud makhluk. Ketika manusia hidup, melihat, mendengar, berbicara, berkehendak dan berkuasa, itu bukan karena ia memiliki sifat-sifat itu sebagai milik pribadi, tetapi karena Allah menampakkan kekuasaannya melalui dirinya. Manusia hanyalah tempat tampaknya sifat, bukan pemilik sifat. Inilah yang perlu difahami dalam perjalanan ma'rifatullah, bahwa diri kita bukan memiliki apa-apa, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada sifat yang benar-benar menjadi milik kita. Yang ada hanyalah Allah yang menampakkan kesempurnaannya pada makhluk sesuai kehendaknya. Disinilah seorang salik belajar untuk tunduk, tidak membangga-banggakan diri, dan tidak merasa memiliki apapun, sebab segala gerak dan diam adalah tajalli Allah semata. Untuk sifat pertama yang akan kita bahas adalah kudrat. Dalam bahasa Arab disebut kudrah, yang dalam bahasa kita berarti kekuasaan atau daya untuk melakukan sesuatu. Agar pembahasan ini tidak hanya berhenti di telinga, saya ingin mengajak saudara masuk langsung ke dalam praktek kesadaran, supaya apa yang kita bahas benar-benar melekat di hati sepanjang hidup. Silakan saudara duduk dengan tenang. Letakkan tangan di atas paha dalam keadaan diam. Tarik napas perlahan
Kosongkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu. Jika sudah siap, silakan saudara angkat tangan, lalu gerakkan perlahan ke kanan dan ke kiri. Sekarang coba rasakan dengan jujur, siapakah yang sebenarnya menggerakkan tangan saudara? Adakah perintah yang keluar dari mulut? Adakah kalimat yang saudara ucapkan untuk memerintahkan tangan bergerak? Tidak ada. Tangan itu bergerak seakan-akan atas kuasa saudara sendiri. Seakan-akan ada daya dari dalam diri yang menggerakkan sendi, otot, dan urat. Namun disinilah letak rahasia kudrat yang para arifin sadari. Apa yang selama ini kita kira sebagai kekuatan kita, daya kita, kuasa kita, ternyata bukan milik kita sama sekali. Itu adalah kudrat Allah yang sedang tajalli, yang sedang tampak melalui diri kita. Kita hanyalah tempat tampaknya gerakan itu. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menggerakkan apapun jika tidak ditajallikan oleh Allah. Kudrat yang tampak pada tangan kita tadi bukan berasal dari diri kita. Ia hanya terlihat melewati kita, seolah-olah kita pemiliknya, padahal hakikatnya adalah kudrat Allah semata. Inilah pintu awal makrifat terhadap kudrahnya. Ketika seorang hamba menyadari bahwa setiap gerak adalah gerak Allah dan dirinya hanyalah tempat perlintasan tajallinya, dari sinilah lahir rasa rendah hati, tawadhu, dan rasa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sifat kedua dalam 7 sifat Allah yang menampakkan diri pada makhluknya adalah iradat. Dalam bahasa Arab disebut irada, dan dalam bahasa kita ia bermakna kehendak, yakni keputusan, pilihan, dan arah ke mana sesuatu dituju. Untuk memahami iradat ini, kita tidak cukup hanya membaca definisi. Kita harus masuk ke ruang kesadaran batin agar kita dapat melihat dengan jelas bahwa kehendak yang selama ini kita sangka milik kita ternyata bukan milik kita sama sekali. Mari kita lakukan sebuah latihan sederhana, namun syarat makna. Silakan saudara duduk tenang. Pejamkan mata jika perlu. Tarik napas perlahan. Biarkan tubuh dan pikiran berada dalam keadaan rileks. Sekarang, saya ingin saudara memilih satu hal kecil, apa saja. Misalnya, apa yang ingin saudara lakukan setelah menonton video ini? Atau, pilih, apakah saudara ingin mengangkat tangan atau tetap diam? Coba saudara perhatikan benar-benar, sebelum pilihan itu muncul, dari mana datangnya kehendak itu? Apakah saudara menciptakan kehendak itu? Apakah saudara menulisnya terlebih dahulu, lalu memutuskan? Apakah saudara menyuruh hati agar ingin sesuatu? Ataukah kehendak itu muncul begitu saja, seolah-olah datang dari tempat yang tidak kita ketahui? Perhatikan lebih dalam. Setiap kehendak yang muncul di dalam diri kita, keinginan untuk bergerak, untuk berbicara, untuk diam, untuk memilih kanan atau kiri, semua itu datang tanpa kita rencanakan. Kita hanya menyadari bahwa kehendak itu sudah ada. Kita tidak pernah tahu dari mana ia berawal. Kita hanya mengetahui bahwa kehendak itu muncul, menggerakkan kita, lalu kita mengikuti apa yang muncul di dalam hati. Disinilah rahasia iradat Allah. Yang kita sangka sebagai kehendak kita sebenarnya adalah iradat Allah yang sedang tajalli pada diri kita. Kita diberi rasa seolah-olah kita yang memilih, seolah-olah kita yang menentukan, padahal hakikatnya keputusan itu bukan berasal dari kita. Kita hanyalah tempat munculnya kehendak itu, bukan pemiliknya. Jika kehendak itu benar-benar milik kita, tentu kita bisa mengontrolnya sepenuhnya. Kita bisa menolak semua keinginan buruk, membuang semua niat maksiat, dan hanya memilih yang baik saja. Namun nyatanya, tidak satu pun manusia yang mampu mengatur kehendaknya sendiri secara total. Kadang muncul keinginan yang baik, padahal kita tidak mencarinya. Kadang muncul niat buruk,
padahal kita tidak menginginkannya. Kadang hati ingin bersedekah, kadang hati ingin marah, kadang hati ingin sabar, kadang hati ingin menyerah. Siapakah yang menanamkan semuanya? Para arifin sepakat, itu adalah iradat Allah yang menampakkan dirinya melalui hati manusia. Kita hanya diminta untuk mengikuti yang benar dan menolak yang salah. Tetapi sumber kehendak itu sendiri bukan milik kita. Ketika seorang salik menyadari hakikat iradat ini, ia menjadi hamba yang paling tawadhu. Ia berhenti membanggakan keputusan dirinya. Ia berhenti menyandarkan semua pada kekuatan kehendak pribadi. Ia tahu bahwa setiap pilihan yang baik adalah karunia Allah dan setiap kehendak buruk adalah ujian dari Allah agar ia kembali kepadanya. Maka lahirlah sifat tunduk, pasrah dan bergantung hanya kepada Allah dalam setiap keputusan. Karena kini ia tahu bahwa setiap kehendak adalah iradat Allah, bukan iradat dirinya. Kita hanya menjadi cermin tempat kehendak itu tampak. Sifat ketiga yang menampakkan diri pada makhluk dan menjadi salah satu dari 7 sifat tajalli Allah adalah ilmu. Dalam bahasa Arab disebut ilm, yang dalam bahasa kita berarti pengetahuan, pengenalan atau kesadaran terhadap sesuatu. Namun yang dimaksud para arif dalam perjalanan makrifatullah bukan sekadar tahu atau menghafal, tetapi bagaimana seorang hamba menyadari bahwa seluruh pengetahuan yang muncul dalam dirinya bukan miliknya, melainkan tajalli ilmu Allah yang melintas pada dirinya. Mari kita masuk ke dalam latihan kesadaran sebagaimana 2 sifat sebelumnya. Silakan saudara duduk dalam keadaan tenang. Kosongkan sejenak pikiran dari hal-hal dunia. Perlahan tarik napas lalu hembuskan. Sekarang saya ingin saudara memperhatikan pikiran saudara sendiri. Coba ingat satu hal kecil, misalnya nama saudara, tempat lahir, nama orang tua, atau nama sahabat dekat. Dan sekarang perhatikan baik-baik, siapakah yang menghadirkan pengetahuan itu? Apakah saudara menciptakan pengetahuan itu? Apakah saudara memaksa diri untuk tahu? Ataukah pengetahuan itu muncul dengan sendirinya di dalam hati dan pikiran? Setiap jawaban yang muncul, setiap ingatan yang hadir, setiap kesadaran yang tiba-tiba jelas, semuanya datang tanpa saudara panggil. Bahkan sebelum saudara berpikir, pengetahuan itu sudah ada. Inilah rahasia ilmu Allah. Yang kita sangka sebagai pengetahuan kita, sebenarnya adalah cahaya ilmu Allah yang menampakkan dirinya melalui pikiran manusia. Jika ilmu itu benar-benar milik kita, tentu kita bisa mengontrolnya sesuka hati. Kita bisa mengetahui segala hal yang kita inginkan. Kita bisa menghafal tanpa lupa. Kita bisa memahami tanpa kesalahan. Kita bisa mengingat semua masa lalu dengan sempurna. Namun kenyataannya tidak demikian. Manusia bisa lupa, bisa salah, bisa ragu, bisa bimbang, bisa tidak tahu. Jika pengetahuan itu memang milik kita, mengapa kita tidak mampu menguasainya sepenuhnya? Para arif billah berkata, ilmu itu bukan milik makhluk. Ia adalah cahaya Allah yang dipancarkan pada hati siapa saja yang Dia kehendaki. Karena itu ada orang yang cepat memahami, ada yang lambat memahami, ada yang mengerti agama sejak kecil, ada yang mengerti setelah tua, ada yang buta huruf tetapi luas mata hatinya, ada yang penuh ilmu dunia tetapi kosong hatinya. Semua itu terjadi bukan karena kemampuan makhluk, tetapi karena tatapan Allah pada hati hambanya. Perhatikan pula ketika saudara mendapatkan sebuah pemahaman baru. Tiba-tiba muncul klik di dalam hati. Tiba-tiba saudara mengerti sesuatu yang sebelumnya gelap. Tiba-tiba saudara mendapatkan ide, ilham atau penjelasan. Siapakah yang menghadirkan itu? Apakah saudara menciptakannya? Ataukah ia hadir begitu saja? Disinilah seorang salik memahami bahwa ilmu yang tajalli pada diri kita bukanlah milik kita.
Ia adalah ilmu Allah yang berlangsung pada hamba-Nya. Pembahasan keempat ialah hayat. Dalam bahasa Arab berarti hidup. Namun hidup yang dimaksud bukan sekadar jantung yang berdetak, tubuh yang bergerak, atau napas yang keluar masuk. Hayat yang dibahas oleh para arif billah adalah sumber kehidupan, asal kehidupan, dan siapa yang hidup dalam diri kita sebenarnya. Mari kita masuk ke dalam latihan kesadaran seperti sebelumnya, agar pembahasan ini tidak hanya menjadi teori, tetapi pengalaman batin yang nyata. Silakan saudara duduk tenang. Tarik napas perlahan lalu hembuskan. Letakkan tangan di dada, tepat di atas jantung. Sekarang fokuskan perhatian pada denyut jantung saudara. Perhatikan bagaimana jantung itu berdetak tanpa henti. Detaknya tidak pernah meminta izin kepada saudara. Ia tidak menunggu perintah. Ia tidak bertanya apakah saudara sedang tidur, sibuk, marah, sedih, atau bahagia. Ia tetap berdetak. Dan sekarang bertanyalah dengan sungguh-sungguh. Siapakah yang menghidupkan aku? Siapa yang membuat jantung ini berdetak? Siapa yang mengalirkan hayat dalam tubuh ini? Apakah saudara yang menghidupkan diri sendiri? Apakah saudara yang memerintahkan jantung untuk bekerja? Apakah saudara yang menjaga aliran darah? Apakah saudara yang memaksa napas agar tetap keluar masuk? Tidak. Semua itu terjadi tanpa sedikit pun campur tangan kita. Disinilah rahasia hayat Allah yang menampakkan dirinya. Selama ini kita menyangka bahwa kita hidup dengan hidup kita sendiri. Kita merasa tubuh ini bergerak dengan kehidupan yang melekat pada diri kita. Namun hakikatnya kita tidak pernah memiliki hidup. Yang hidup hanyalah Allah. Dan kehidupan kita hanyalah tajalli kehidupan Allah yang sedang tampak pada jasad kita. Para arif mengatakan, makhluk tidak hidup dengan dirinya. Makhluk tampak hidup karena Allah menampakkan hayatnya. Coba perhatikan lebih dalam. Jika hayat itu milik kita, tentu kita mampu mempertahankannya. Tentu kita bisa menolak maut. Tentu kita bisa menentukan umur kita sendiri. Tentu kita bisa menyambung hidup ketika ajal datang. Namun kenyataannya, tidak satu pun manusia memiliki kekuasaan atas hidupnya sendiri. Manusia bisa menjadi kuat dan sehat, namun tiba-tiba jatuh sakit. Manusia bisa muda, lalu perlahan melemah tanpa pilihan. Manusia bisa tertawa hari ini, namun esok sudah kembali ke tanah. Semua ini menandakan bahwa hayat yang berjalan dalam diri kita bukan milik kita. Ketika seorang salik menyadari hal ini dengan mata hati, ia akan memahami sebuah kebenaran besar. Selama ini kita tidak pernah hidup dengan diri kita sendiri. Yang hidup hanyalah Allah, dan kita hanyalah tempat tampaknya kehidupan itu. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang mendalam, rasa rendah hati, rasa bergantung total kepada Allah, rasa takut kehilangan hubungan dengannya. Sebab seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak memiliki hidup akan memohon agar Allah tidak mencabut cahaya hayat itu dari hatinya sebelum Allah memanggilnya kembali. Selanjutnya ialah samak, sam. Dalam bahasa Arab berarti mendengar. Dalam bahasa kita ia bermakna kemampuan untuk menangkap suara, memahami getaran dan menerima apa yang datang dari luar melalui telinga. Namun bagi para arif billah, sama bukan sekadar telinga yang berfungsi. Sama adalah tajalli sifat, mendengar Allah yang tampak pada diri manusia. Tidak mungkin manusia dapat mendengar dengan telinganya sendiri, karena telinga hanyalah alat. Yang mendengar bukan telinga, yang mendengar bukan otak, yang mendengar bukan tubuh. Mari kita masuk ke latihan kesadaran agar hakikat samak dapat dipahami secara langsung. Silakan saudara duduk dalam keadaan tenang. Tarik napas perlahan lalu lepaskan. Pejamkan mata untuk beberapa detik. Sekarang perhatikan suara-suara yang masuk. Suara angin, suara burung,
suara kipas, suara orang, bahkan suara napas saudara sendiri. Coba dengarkan tanpa menilai. Cukup dengar. Sekarang tanyakan kepada hati saudara, siapakah yang mendengar suara-suara ini? Dari manakah kemampuan mendengar ini berasal? Apakah saudara menciptakan kemampuan untuk mendengar? Apakah saudara yang memerintahkan telinga untuk berfungsi? Apakah saudara yang merancang sistem saraf untuk mengirimkan sinyal ke otak? Ataukah semua itu terjadi di luar kuasa saudara? Jika kemampuan mendengar itu milik kita, tentu kita bisa mematikannya kapan saja. Tentu kita bisa memilih untuk tidak mendengar hal yang tidak ingin kita dengar. Tentu kita bisa menyaring suara buruk hanya dengan kehendak kita sendiri. Tetapi nyatanya kita tidak mampu. Kadang kita mendengar suara yang tidak ingin kita dengar. Kadang kita mendengar gunjingan, fitnah, kata-kata menyakitkan. Kadang kita mendengar kebaikan yang menyentuh hati. Kadang kita mendengar bacaan Al-Quran yang membuat air mata jatuh. Semua suara itu masuk bukan karena kita menginginkan. Ia masuk karena Samak Allah sedang menampakkan dirinya. Para ahli makrifat berkata, makhluk tidak mendengar dengan dirinya. Makhluk mendengar karena Allah menampakkan pendengarannya pada mereka. Untuk memperjelas, mari kita renungkan lebih dalam. Saat saudara mendengar seseorang memanggil nama saudara, muncul getaran suara yang ditangkap telinga. Tetapi siapakah yang menerima makna panggilan itu? Siapakah yang memahami? Siapakah yang menyadari suara tersebut? Kesadaran mendengar itu bukanlah milik telinga. Ia adalah cahaya sama Allah yang masuk ke dalam diri manusia. Jika samak itu dicabut oleh Allah, maka telinga masih ada, tetapi tidak mendengar. Alat pendengar masih lengkap, tetapi tidak berfungsi. Suara ada, tetapi tidak sampai ke dalam hati, karena pendengaran sejati bukan di telinga. Pendengaran sejati berada di dalam ruh, dan ruh itu hidup dengan tajalli sifat Allah. Ketika seorang salik menyadari bahwa pendengarannya bukan miliknya, ia menjadi hamba yang sangat berhati-hati. Ia menjaga telinganya dari maksiat. Ia tidak mau mendengar hal-hal yang membuat hati gelap. Ia malu ketika Allah menampakkan pendengarannya untuk mendengar sesuatu yang haram. Kesadaran ini membuat seorang hamba semakin dekat dengan Allah, sebab ia tahu bahwa yang mendengar pada dirinya adalah Allah, yang memberi kesadaran itu adalah Allah, dan dirinya hanyalah tempat tampaknya pendengaran itu. Begitulah hakikat samak. Selanjutnya ialah basar dalam bahasa Arab, berarti melihat, memperhatikan atau menyaksikan. Namun bagi para arifin, basar bukan sekadar kemampuan mata menangkap cahaya. Basar adalah tajalli penglihatan Allah yang tampak pada diri makhluk untuk memahaminya. Mari seperti biasa kita masuk ke latihan kesadaran agar hakikatnya benar-benar dirasakan, bukan hanya didengar. Silakan saudara duduk tenang. Tarik napas perlahan lalu lepas. Buka mata dan lihatlah apapun yang ada di depan saudara. Bisa tembok, bisa langit-langit, bisa tangan sendiri. Apapun. Sekarang perhatikan. Mata saudara menangkap warna. Mata saudara menangkap bentuk. Mata saudara menangkap cahaya. Mata saudara menangkap jarak dan kedalaman. Tetapi tanyakan kepada diri, siapakah yang sebenarnya melihat? Apakah mata itu sendiri yang melihat? Apakah bola mata memiliki kesadaran? Apakah retina tahu warna? Apakah saraf optik mengenal bentuk? Apakah otak yang melihat? Tidak. Semua itu hanyalah alat, bukan subjek. Bukan yang melihat. Ketika saudara memandangi sesuatu, mata hanyalah jendela. Yang melihat bukan mata, tetapi sesuatu yang berada di balik mata. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menjadi sumber segala persepsi. Para arif billah mengatakan, yang melihat adalah Allah yang menampakkan penglihatannya melalui diri manusia.
Bagaimana cara memahami ini? Perhatikan lebih dalam. Jika penglihatan itu milik kita, tentu kita bisa mengatur apa yang ingin kita lihat, menolak semua hal buruk dari penglihatan, melihat masa depan, melihat yang gaib, melihat dalam gelap, melihat tanpa batas. Namun manusia tidak mampu melakukan itu. Manusia melihat hanya sejauh Allah izinkan. Kadang kita ingin melihat sesuatu, tetapi penglihatan tidak sampai. Kadang kita ingin fokus, tetapi mata kabur. Kadang kita ingin memahami apa yang kita lihat, tetapi pikiran tidak mengerti. Bukankah ini menandakan bahwa kita bukan pemilik penglihatan? Sekarang ambil satu benda di dekat saudara, misalnya tangan. Lihatlah dengan perlahan. Perhatikan lipatan kulitnya, garis-garisnya, warnanya, dan bertanyalah, siapa yang sedang memandang tangan ini? Apakah aku yang melihat, ataukah Allah yang menampakkan penglihatannya padaku? Penglihatan itu ada, tetapi kita tidak pernah menciptakannya. Kita tidak pernah menyalakan lampu penglihatan sendiri. Ia muncul sejak lahir, berjalan selama hidup, dan akan padam ketika ajal datang. Dan ketika penglihatan itu diambil oleh Allah, mata tetap ada, tetapi tidak melihat. Itulah bukti nyata bahwa melihat bukan pekerjaan mata, tetapi pekerjaan Allah. Inilah makrifat basar yang para salik pelajari. Kita tidak pernah melihat dengan diri kita sendiri. Yang melihat adalah Allah, sedangkan kita hanyalah tempat tampaknya penglihatan itu. Kesadaran ini membuat hati menjadi sangat lembut. Kita malu untuk memandang yang haram. Kita berhati-hati dengan pandangan. Kita merasa diawasi setiap saat. Kita tahu penglihatan Allah sedang bekerja pada diri kita. Maka seorang arif tidak berani memandang sesuatu yang membuat wajah Allah murka karena ia sadar, yang dipakai untuk melihat ini bukan milikku, ini milik Allah. Selanjutnya, sifat terakhir dari 7 sifat yang menampakkan diri dalam diri manusia adalah kalam. Dalam bahasa Arab, kalam berarti berbicara, mengungkapkan atau menyampaikan makna melalui kata. Namun dalam ma'rifatullah, kalam bukan sekadar suara yang keluar dari mulut. Kalam adalah tajalli sifat berbicara Allah yang tampak melalui lisan manusia. Untuk memahaminya secara menyeluruh, mari kita masuk ke latihan kesadaran seperti sebelumnya. Silakan saudara duduk tenang. Tarik napas perlahan lalu lepaskan. Biarkan hati berada dalam keadaan hadir. Sekarang saya minta saudara melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Ucapkan satu kata, apa saja. Bisa Allah subhanallah, atau bahkan cukup sebut nama saudara. Setelah mengucapkannya, tanyakan kepada diri, siapakah sebenarnya yang berbicara? Perhatikan alurnya. Sebelum kata keluar, muncul keinginan untuk berbicara. Kemudian muncul makna di dalam hati. Kemudian makna itu berubah menjadi kata-kata dalam pikiran. Lalu lidah, bibir, tenggorokan, dan suara bergerak, keluarlah ucapan. Tetapi bertanyalah dengan jujur, dari manakah asal keinginan itu? Siapa yang menyalakan maknanya? Siapa yang memberi kemampuan untuk menyusun kata? Siapa yang menggerakkan lidah? Siapa yang menggetarkan pita suara? Apakah kita yang menciptakan kemampuan bicara? Apakah kita yang membangun sistem saraf? Apakah kita yang merancang lisan agar bisa mengeluarkan kata? Tidak, kita hanya merasakan. Kemampuan itu sudah ada, sudah berjalan, sudah hidup dalam diri kita. Disinilah para arif memahami yang berbicara hakikatnya adalah Allah. Kalam kita hanyalah tempat tampaknya kalam Allah. Jika kemampuan bicara itu milik kita, tentu kita mampu berbicara apa saja tanpa kesalahan, menguasai setiap bahasa, berhenti berkata buruk sepenuhnya, memilih semua kata dengan sempurna, memastikan tidak ada kekeliruan ucapan, namun kenyataannya tidak demikian. Kadang manusia tergelincir lidah, kadang salah kata,
kadang tanpa sengaja menyakiti orang lain, kadang lupa apa yang ingin diucapkan, kadang ingin berkata baik, tetapi tidak mampu mengungkapkan. Ini semua menunjukkan bahwa kalam bukan milik kita. Kita hanyalah alat, lisan hanyalah sarana. Yang mengalir di dalamnya adalah tajalli kalam Allah sesuai dengan kehendaknya. Ilmu makrifat menyampaikan, tidak ada satu huruf pun yang keluar dari mulut manusia kecuali dengan izin Allah. Kalam bukan pekerjaan makhluk. Makhluk hanyalah tempat suara itu melewati. Untuk merasakan ini lebih dalam, cobalah diam sejenak. Rasakan keheningan itu. Kemudian ucapkan satu kata, Allah. Jika seorang hamba telah mengetahui, memahami, lalu mengenal dengan sebenar-benarnya 7 sifat Allah yang tampak pada dirinya, dan ia meresapinya bukan hanya dengan akal, tetapi dengan kesaksian batin, maka biasanya jatuhnya adalah sampai kepada makom fana dalam 7 sifat Allah. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi melihat daya, upaya, pendengaran, penglihatan, kehidupan, kehendak, dan pengetahuan sebagai miliknya. Ia hanya melihat semuanya sebagai tajalli, pancaran, atau penampakan sifat-sifat Allah pada diri seorang hamba yang lemah. Dan apabila seorang hamba telah dibawa ke makom ini oleh Allah, maka jangan heran bila ucapan dan perbuatannya kadang tampak luar biasa di mata orang awam. Kadang ia diberi kasyaf, kadang ucapannya selalu tepat, kadang firasatnya benar, kadang ia merasakan sesuatu sebelum terjadi. Semua itu bukan karena dirinya memiliki kekuatan tertentu, tetapi karena Allah menampakkan apa yang Dia kehendaki pada siapa yang Dia kehendaki. Namun ingatlah, dan ini adalah adab tertinggi para arifin, segala yang tampak itu bukanlah milikmu. Jangan dijadikan kebanggaan, jangan dijadikan pakaian keistimewaan. Jangan merasa memiliki. Jangan mengira makom itu adalah pencapaian pribadi. Sebab begitu engkau merasa, aku memiliki, saat itu pula engkau jatuh dari makom tersebut. Tutuplah semua hal luar biasa itu rapat-rapat. Simpan dalam dada. Jangan engkau ceritakan kecuali kepada guru yang benar. Dan jangan engkau banggakan walau sebesar biji debu. Para arifin mengatakan, apapun yang Allah tampakkan padamu, tutuplah. Apapun yang Allah ilhamkan padamu, sembunyikan. Sebab Allah menguji keikhlasan seorang hamba dengan apa yang diberikan kepadanya. Maka biarlah semua itu menjadi rahasia antara engkau dan Allah. Biarlah terasa tapi tidak dipamerkan. Biarlah tampak di dalam hati namun tidak di lidah. Yang terpenting bukanlah kasyaf atau karomah, tetapi adab di hadapan Allah. Sebab makom tertinggi seorang hamba bukan ketika ia bisa melihat hal gaib, tetapi ketika ia leka dari dirinya dan hanya melihat Allah dalam segala sifatnya. Semoga Allah menjaga hatimu, meneguhkan langkahmu, dan menyempurnakan perjalanan makrifat ini dengan keikhlasan. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan tentang zikir nafas. Para arifin mengatakan bahwa barang siapa tidak mengetahui bahwa nafas itu sendiri adalah zikir, maka keadaan manusia ketika meninggal tak lebih dari sekedar jasad seperti hewan. Kulit dan daging terlepas dari tulang, membusuk di alam kubur, tak ada kemuliaan ruhani yang menegakkan jasadnya. Sebab hidupnya tidak pernah disinari kesadaran akan tegaknya sifat Allah pada dirinya. Namun barang siapa mengetahui bahwa napas itu zikir, bahwa keluar dan masuknya napas itu puji bagi Tuhan, maka jasadnya kelak tetap terhormat di dalam kubur, tidak termakan tanah, tidak hancur oleh bumi, karena kehidupannya bersandar kepada tajalli hayat Allah, bukan sekadar gerak tubuh yang fana. Lalu bagaimana cara mengenal puji zikir pada napas ini?
Silakan saudara mendengar dengan hati dan merasakannya dengan tubuh. Duduklah dengan tenang, tariklah napas melalui hidung perlahan, lalu hembuskan kembali dengan lembut. Perhatikan saat napas masuk, pujinya adalah Hu, dan saat napas keluar, pujinya adalah Allah. Masuknya napas memuji Hu, keluarnya napas memuji Allah. Maka naik turunnya napas seorang hamba adalah Hu Allah, Hu Allah. Seakan-akan seluruh tubuh sedang melafalkan zikir, tanpa henti, tanpa suara, tanpa gerakan bibir. Para arifin menjelaskan bahawa Hu itu maknanya aku. Maka ketika napasmu bergerak, hakikat yang sedang terpuji adalah aku, Allah, yakni tajalli Allah yang tampak pada hayat seorang hamba. Bukan aku yang kecil, tetapi aku yang dinisbatkan kepada yang maha hidup. Disinilah letak sir rahasia yang dalam. Seluruh kehidupan manusia sesungguhnya adalah tegaknya hayat Allah pada dirinya. Selama napas masih keluar masuk, selama zikir Hu Allah itu masih terjadi, maka hayat Allah sedang tampak pada tubuh. Dan ketika pujian itu berhenti, ketika napas berhenti, maka hayat itu telah diangkat dari jasad dan seorang manusia kembali menjadi tanah. Beberapa ulama besar dari kalangan ahli tasawuf sepakat bahawa Allah Azza wa Jalla berkedudukan pada sifat hayat, karena dialah yang maha hidup. Hidupnya tidak bergantung pada siapapun, tidak pernah mati, tidak pernah berubah. Maka pantaslah kita mengatakan, Allahu Hayyun, Allah maha hidup, dan kehidupan seluruh makhluk hanyalah pancaran dari kehidupannya. Maka zikir napas ini bukan amalan baru, bukan pula zikir karangan. Ia adalah kesadaran terhadap apa yang telah Allah letakkan pada diri kita sejak hidup pertama kali, bahawa setiap embusan napas adalah pujian kepadanya, disadari atau tidak, diketahui atau tidak. Yang membedakan para arif dengan orang awam adalah bahwa arif mengetahui, lalu menghadirkan hati, kemudian mengembalikan seluruh hidup kepada yang menghidupkan. Semoga Allah membuka pemahaman ini di dalam dada kita dan menegakkan zikir napas ini sepanjang hayat, sampai saat hayat kembali kepada pemiliknya. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang kita kaji dapat membuka hati dan menambah pemahaman kita dalam meniti jalan makrifatullah, jalan yang ditempuh para salik dan diwariskan oleh para wali Allah. Silakan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan saudara-saudara kita yang sedang mencari cahaya ilmu dan berusaha menapaki jejak para kekasih Allah. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.